Halo para bunda, tetap sehat, tetap semangat. Di video kali ini aku mau membersihkan area wastafel aku, area dapur aku. Siapa nih yang seperti aku? Bersih-bersihkan dapur, rupanya kalau dibersihkan secara totalitas banyak yang harus diminimalisir, alias banyak yang harus disingkirkan. Terlihat bersih namun nyatanya deng gitu kan. Nah, ini area yang biasa untuk buat niat susu gitu ya kan. Tapi ini lihatlah, dasarnya itu pun banyak debu gitu ya kan. Nah, usahakan bunda untuk membersihkan area wastafel, area dapur, jangan pakai pembersih apapun, cukup pakai sabun saja. Kenapa? Karena mau nanti hitam-hitam bunda, apalagi wastafel ya. Please jangan pakai pembersih apapun. Lanjut, aku mau membersihkan ini sih alat yang sangat membantu aku biar pekerjaan aku cepat selesai. Si Philips blender. Yap, aku lebih suka produk-produk Philips bunda. Selain awet, hasilnya maksimal dan rasanya itu puas aja gitu. Nah, kali ini bunda sambil kita beres-beresin area dapur aku mau kasih tips buat para bunda, tapi nanti di akhir video. Tipsnya itu gimana sih caranya biar kita punya badan itu enggak merasa capek, lincah kayak aku di video ini loh. Yang selalu rutinitasnya bersih-bersih, kok nggak ada malesnya, kok nggak ada magernya, kok nggak ada nggak ada berhentinya gitu kalau secara dilihat dari video gitu kan. Ini secara pengalaman aku ya bunda, tapi nanti di akhir video bunda-bunda harus tonton dulu ini. Nah, aku mau memaksimalkan area yang kecil ini alat-alat yang sering aku gunakan. Jadi aku dalam perkakas dapur itu bunda, kalau yang jarang aku pakai pasti aku simpan. Tapi kalau yang sering-sering aku pakai itu pasti harus di depan colokan. Ini kan ada colokannya ya kan bunda. Nah, ini keranjang minimalisir. Keranjang kecil tapi isinya wow gitu ya kan. Ini berbagai mie-mian, pokoknya kebutuhan sehari-hari biar gampang aku ambil. Nah, aku mau lanjut membersihkan ini. Satu tips untuk area dapur bunda, barang-barang yang jarang dipakai harus disimpan. Jadi tunjukin aja barang-barang yang sering dipakai. Nih lihat nih, walaupun sering aku bersihkan, ternyata banyak perintilan-perintilan yang tidak terlihat mata tapi sebenarnya mengganggu. Nah, untuk membersihkan ini aku pakai kain lap dari baju-baju anak-anak yang tidak dipakai lagi bunda. Nah, ini keranjang-keranjang yang tadi bekas botol-botol bumbu mau aku bersihkan juga. Aku nggak suka membersihkan perkakas itu di lap bunda, tapi main cuci aja. Nah, buat para bunda mau ngikutin tips wastafel kami ini biar gampang dan nggak pakai ember-ember, beli aja tutup wastafel atau sesuatu yang bisa menutupin itu wastafel. Cari aja benda-bendanya bun, pasti ada di rumah. Nah, satu lagi bunda, untuk bikin area dapur walaupun kecil tapi bisa rapi, yang pertama bunda, jangan pernah buat belanga wajan digantung. Please jangan, itu bikin gak rapi dan bikin makin semak terlihat. Jadi usahakan di bawah wastafel atau ada tempat khusus, keranjang khusus yang bisa untuk menyimpan segala macam bentuk ukuran belanga wajan. Jadi jangan digantung-gantung bunda, please, itu bikin tidak estetika suatu dapur.
mau gimana pun bunda membersihkan itu belanga, pasti bakal hitam, bakal gimana ya namanya, belanga gitu ya kan, gak estetik kali. Tapi kalau teflon yang keramik gitu ya, boleh lah digantung, itu kan nambah estetika juga ya. Tapi kalau namanya belanga, aduh please jangan bunda, jangan. Nah, untuk aku bumbu-bumbu ini juga aku cuci, dan jangan takut bunda, itu ditutup rapat, jadi nggak masuk ke dalam airnya. Jadi seperti ini untuk disusun-susun kembali. Kok banyak banget sih bumbu-bumbunya gitu ya. Aku bukan tukang masak yang super duper lengkap bumbu bunda. Ini cuman misalnya kopi, aku masukkan ke sini, tepung maizena gitu sih bunda. Nah, aku susun kembali, dan kayaknya kasih bunga lebih seger gitu ya kan. Nah, ini lihat bunda, semalam bos aku beli telur, tapi telurnya jatuh, dia nggak bilang-bilang. Saat aku membersihkannya, deng dereng gitulah, barulah kelihatan itu telur. Nah, aku juga mau membersihkan ini area bumbu-bumbu yang jarang sih dipakai gitu kan, cuman ya harus ada kalau masak sesuatu, misalnya masak gulai. Tuh lihat, telur dan tomat jatuh, efek siapa lah ini pelakunya nggak tahu ya kan. Tapi itu yang pasti bukan pelakunya aku sendiri. Kalau aku sendiri pasti langsung aku lap kan bunda. Ini sampai kering seperti itu, cobalah. Nah, aku membersihkannya dengan air hangat, aku sikat-sikat. Deng, dia sudah menggumpal seperti ini ya bunda. Karena rak aku itu alasnya itu kayak besi-besi, jadi wajar dia bakal berkerak ya bunda, kayak berkarat gitu. Nah, membersihkannya seperti ini, aku sikat-sikat bolak-balik, endingnya bisa jadi rapi dan bersih lagi. Nah, karena bunda sudah menonton lebih dari setengah, aku mau kasih tipsnya ya bunda. Alasan kenapa badan kita selalu merasa capek. Siapa yang sering mengalami ini? Ayo. Yang pertama, tanpa sadar kita kebanyakan makan karbo bunda. Karbo itu bikin badan kita lemes, mager gitu loh. Tanpa sadar kita sering makan misalnya mie, tapi didouble dengan nasi, ya kan double karbo. Atau kita sering juga mengkonsumsi gula berlebihan, misalnya dari kopi, dari teh gitu ya kan. Ini bikin badan kita males bergerak. Yang kedua, kita kesering rebahan. Ya, siapa di sini yang seperti aku sering rebahan? Ya, rebahan yang berlebihan bikin auto mager. Apalagi kalau kita punya anak yang bisa disuruh, bang, tolong ini bang, tolong itu bang. Ya udah deh, magernya pasti berkepanjangan. Nah, selanjutnya tidur sih tidur, tapi nggak punya kualitas tidur yang baik. Apalagi kalau tidurnya itu di tengah malam, ya kan? Ayo. Pas di saat jam 10 malam kita nggak tidur, malah ngedrakor lah gitu ya kan, sampai tengah malam lah, bahkan mau sampai dini hari. Ayo acungkan jempol siapa emak-emak seperti itu, alasannya me time. Rupanya badannya yang jadi kelempongan. Jadi kita harus juga memanage waktu kita untuk ngedrakor para bunda. Nah, selanjutnya kita kadang nggak sadar kalau kita itu kurang kalori. Ya berpikir biar diet lah, biar badan nggak gemuk lah. Rupanya badan kita ini kurang kalori. Ya endingnya cepet capek dong, ya kan? Terus tanpa kita sadari juga kita sering kurang cairan. Apalagi ini banyak nih emak-emak yang minum itu cuma di waktu dia makan. Ayo. Atau dia minum enggak sampai 2 liter. Nah, ini yang paling penting nih, yang paling penting dan sering dihinggapi oleh kaum ibu-ibu. Level stres kita itu tinggi coy.
Ya gimana nggak tinggi ngehadapin, wow gitu ya kan. Banyak hal yang harus dihadapin dan banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi kita juga harus memanage stres kita. Kalau bunda-bunda stresnya itu harus sendiri, ya sendiri aja, jangan dipaksa harus keluar, jangan dipaksa harus memenuhi keinginan orang lain, ya sendiri aja dulu, manage dulu stresnya gitu. Nah kalau bunda-bunda kalau lagi stres itu sukanya ngemil, makan, ya makan aja yang enak-enak gitu, jangan ditahan-tahan, nanti makin stres. Nah itu sih tips dari aku yang pengalaman gitu ya bunda, kenapa badan kita sering capek. Yang paling sering aku alami sih, aku tidur berrebahan itu berkepanjangan, jadi auto malasnya itu atau magernya itu ya tingkat tinggi juga. Nah kalau untuk konsumsi gula dan karbo aku sih bisa mengantisipasi ya kan, walaupun aku sering makan tapi karbo itu bisa lah aku setel karena aku lebih banyak makan ikan gitu, banyak makan lauknya daripada nasinya. Nah yang paling penting lagi bunda dalam membersihkan dapur, ini area kompor yang di atas kompor ini wajib bunda-bunda bersihkan. Nah itu tuh yang kuning-kuning itu kalau ada orang lain yang masak di rumah. Kemarin kan Sabtu Minggu tuh si Big Bosnya masak, nggak tahu itu apa ketumpahannya. Jadi ya gitu deh, kalau nggak aku bersihkan sekarang itu bunda, bisa-bisa jadi makin susah untuk dibersihkan. Nah bunda-bunda tahu nggak kenapa wajan atau belanga sering hitam? Apa penyebabnya tahu nggak? Pernah nggak berpikir, ih kan sudah aku bersihkan, aku cuci setiap hari, kok bisa sih hitam gitu? Tanpa sadar ya bunda ya, kayak aku. Kenapa wajan aku hitam seperti ini? Karena misal aku masak nih kan, udah masak, misalnya masak sambal, aku nggak langsung masukkan itu sambal ke tempatnya, ya sampai dingin, sampai nanti aku nggak mager baru aku tuang ke tempat sambal. Atau kalau aku masak gulai itu ya kan, atau masak arsik, aku nggak langsung simpan itu masakan ke tempatnya, pasti itu sampai ngambilnya ya dari belanga itu bunda sampai habis. Makanya belanga aku sering hitam. Ini aku lanjut membersihkan area perkomporan. Nah tipsnya biar kompor bunda atau wajan bunda atau teflon bunda nggak hitam itu pakai alas yang itu ya bunda ya. Itu produk dari Korea punya loh. Cie. Nah karena aku dapurnya kecil, aku mengantisipasi dengan ini cermin biar terlihat luas aja gitu ya kan. Karena aku kan nggak mau tuh perintilan-perintilan digantung-gantungin. Jadi gantung-gantungan aku tuh cuma ini aja tuh, sendok-sendok biar gampang dicari. Jadi udah rapi seperti ini bunda, besok-besok juga membersihkannya gampang. Jadi bunda-bunda harus wajib punya jadwal khusus membersihkan totalitas itu wastafel dan kompor areanya, area kompor ya. Jadi kapan-kapan pun bunda mau masak apapun gampang dibersihkan. Ingat, jangan banyak barang-barang apapun bunda, please jangan. Untuk apa banyak barang kalau bikin semak dan nambah pekerjaan kita. Nih kalau aku sorot dari atas, meja makannya sudah auto clean, wastafelnya dan area dapurnya juga sudah bersih. Begitu saja bunda, terima kasih.